penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Oma Opa, Ibu dan Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Selasa 13 Juli 2021. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan yang mampu memberikan pertolongan, ialah Yesus Musa baru. Kami mohon, semoga Dia berkenan mengarahkan hidup kami ke arah kebaikan dan membimbing kami masuk ke dalam kediaman Putra-Mu. Sebab Dialah Putra-Mu yang terkasih, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Oma Opa, Ibu Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, baru saja kita mendengarkan Injil yang sangat indah. Dan jika kita perhatikan isinya, Yesus mengecam kota-kota yang sejatinya Yesus sudah sering kali membuat mujizat. Namun sayangnya mereka tidak lantas percaya. Mereka banyak yang tidak mudah percaya, banyak yang tidak mau beriman akan Yesus. Nah, begitulah yang terjadi sehingga membuat Yesus marah dan mengecam kota-kota itu. Seringkali juga dalam kehidupan mungkin kita sering berlaku seperti kota-kota ini. Kita seringkali menerima berkat Tuhan, tapi sayangnya kita seringkali tidak lantas percaya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mari kita dalami lebih lanjut. Hari ini saya didampingi Frater Ketut. Nah, Frater Ketut, coba kenalan dulu deh, biar kita semua tahu siapa Frater Ketut ini. Ya, perkenalkan, nama saya Frater Ketut, asal Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuka. Saat ini saya sedang studi di Seminari Tinggi Intor Diocesan Santo Petrus Utapiret. Wah, iya. Calon imam Keuskupan Denpasar ya? Wah, ternyata. Ya. Jadi Frater Ketut ini adalah salah satu calon imam Keuskupan Denpasar. Nah, dia kebetulan adik kelas saya. Dan saat ini sedang berjuang untuk sama-sama kuliah kita. Nah, Frater Ketut, kira-kira ada nggak suatu hal yang menarik atau memiliki ayat emas gitu dalam Injil hari ini yang bisa direnungkan dan kemudian dibagikan kepada saudara-saudari? Ada. Kalau dalam Injil hari ini kan mengisahkan tentang Yesus yang mengecam beberapa kota yang dimana sebelumnya Yesus pernah melakukan mujizat. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak melakukan balasan apa-apa untuk Tuhan, atau bahkan kita ketika mendapatkan berkat, setelah itu kita melupakan berkat dari Tuhan itu. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk lebih menyadari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita buat, dan kita diajak untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan.
Nah, ya benar sekali ya. Ya, Ya emang kerap kali kita kadang lupa diri begitu. Kita sering kali sudah dapat berkat banyak, Tuhan dah memberikan kita hidup saja. Di awal hari itu ya syukur-syukur kita bisa hidup, bisa menghirup udara segar, bisa kembali melihat kehidupan. Tapi kerap kali kita tidak sadar itu. Kita nggak sadar bahwa semua itu berkat Tuhan gitu. Bahkan berkat yang sangat berharga kayak gitu. Nah kerap kali dalam keseharian kita datang kepada Tuhan tuh ketika kita butuh, ketika kita dalam keadaan terpuruk, keadaan sangat butuh bantuan, baru kita berdoa memohon belas kasih Tuhan, segala macamnya. Memang baik perbuatan berserah kepada Tuhan, hanya Tuhan juga memiliki kerinduan untuk kita setia. Maka dari itu kita juga dipanggil untuk konsisten. Tidak hanya dalam situasi tertentu kita datang kepada Tuhan, tapi setiap saat. Juga dalam segala perkara misalnya, kerap kali kita kan dihadapkan pada masalah. Kerap kali kita tidak menjadikan Tuhan sebagai jalan keluar yang paling pertama. Kerap kali kita mengeluh pada orang lain, kemudian mencari jalan-jalan lain, bahkan mencari orang-orang pintar seperti itu yang di luar dari ini, bahkan mencari bantuan-bantuan yang asalnya tidak dari Tuhan gitu. Kerap kali kita menjadikan Tuhan itu menjadi opsi terakhir. Kita menjadikan Tuhan, yaudahlah kalau semuanya udah nggak mentok, baru datang kepada Tuhan. Nah ini merupakan pola yang bisa dibilang kurang tepat ya. Kita harus menjadikan Tuhan itu menjadi pertama dan utama. Dari situ kita pasti akan mendapat petunjuk. Pengalaman saya, pengalaman kita juga pasti banyak di mana-mana ketika berani berserah kepada Tuhan, selalu ada berkat yang kita terima gitu. Saya pribadi dalam menjalani panggilan seringkali menyerahkan diri. Penyerahan diri menuntut sebuah keberanian. Berani menyerahkan diri, berani melepaskan segala sesuatu sehingga kita datang kepada Tuhan dengan keadaan lepas bebas, tidak terikat pada sesuatu, tidak beban. Dari keberanian itu Tuhan akan melihat sejatinya. Menurut pengalaman saya rasa Tuhan tuh melihat, Tuhan tuh mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Disitulah Tuhan menggerakkan segala kekuasaannya untuk memberikan kita berkat, memberikan apa yang kita butuhkan. Hal-hal seperti ini, kesadaran-kesadaran ini mesti melalui pengalaman-pengalaman, melalui segala sesuatu yang kita alami. Kita dipanggil untuk berani merenungkan sejauh mana Tuhan sudah memberikan berkatnya untuk kita dan sejauh mana kita sudah membalas kebaikan Tuhan. Ya semoga dengan demikian melalui renungan-renungan singkat seperti ini kita dapat kembali disadarkan, kita dapat kembali melihat diri kita sejauh mana kita bertindak dan apa yang mesti kita lakukan ke depannya. Semoga hal kecil ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mendoakan doa novena perayaan 50 tahun Imamat Romo Marcel. Untuk mengakhiri ini kita doakan novena ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Engkau berikan untuk mendampingi kami. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Bagi imam kami tercinta, Romo Marcel I Gede Miarse, yang akan merayakan pesta emas imamatnya yang ke-50 tahun, sudilah kiranya Engkau memberkati dalam segala karya pelayanannya. Anugerahkanlah kesehatan, damai sejahtera, bahagia senantiasa dalam menghayati imamatnya. Semakin bertambah kuat hikmatnya dan semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan. Semoga ia menjadi berkat yang hidup bagi masyarakat gereja dan bagi kami semua. Bapa yang penuh kasih, sudilah kiranya melindungi Romo Marcel dari segala mara bahaya. Kuatkanlah ia bila sedang menghadapi kelemahan dan tantangan dalam hidup. Biarlah hati, cinta, dan hidupnya menjadi persembahan dan pujian bagimu selamanya. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan kepadamu, semangatilah kaum muda yang Engkau panggil menjadi imam dan religius, agar dengan berani mengikuti kehendak-Mu.
Utuslah para pekerja dalam panen-Mu yang melimpah, agar Injil-Mu diwartakan. Kaum miskin dilayani dengan cinta kasih, para penderita memperoleh hiburan, dan umat-Mu mendapatkan kekuatan melalui sakramen-sakramen. Kami mohon ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.